Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen semantik dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahlia Tunisa Salasiwa. Saya salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep segitiga semantik. Konsep segitiga semantik yang diperkenalkan oleh C.K. Ogden dan I.A. Richard adalah sebuah model yang membagi makna suatu kata atau tanda menjadi 3 komponen utama, yaitu lambang, pikiran, dan benda. Berikut adalah saya akan memaparkan lambang atau masing-masing komponen dan hubungan antar mereka. Yang pertama yaitu ada lambang atau simbol. Lambang atau simbol merupakan kata atau tanda yang digunakan. Contohnya, kata ikan adalah lambang yang digunakan untuk merujuk pada binatang air. Yang kedua, pikiran, yang itu merupakan makna konseptual atau denotatif yang terkaitan dengan kata atau tanda tersebut. Contohnya, pikiran yang terkaitan dengan kata ikan adalah konsep tentang binatang air yang memiliki sisik dan hidup di dalam air. Pikiran ini menghubungkan antara lambang dan benda, yang berarti bahwa lambang ikan merujuk pada pikiran konsep tentang binatang air yang kemudian merujuk pada benda, yaitu binatang air itu sendiri. Yang berikutnya ada benda. Benda merupakan objek atau referensi yang ditunjukkan oleh kata atau benda tersebut. Contohnya, benda yang dirujukan pada kata ikan adalah binatang air yang memiliki sisik dan hidup di dalam air. Yang berikutnya adalah hubungan antar komponen. Ada beberapa yang saya jelaskan tentang hubungan antar komponen, yaitu pertama, lambang atau pikiran. Lambang atau pikiran yaitu hubungan ini memiliki langsung, yang berarti bahwa lambang kata ikan langsung merujuk pada pikiran atau konsep tentang binatang air. Yang berikutnya yaitu pikiran atau benda, pikiran dan benda lah. Hubungan ini juga langsung, yang berarti bahwa pikiran dalam kurung konsep tentang binatang air, yang dalam artian ya. Terus langsung merupakan pada benda atau binatang air itu sendiri. Yang berikutnya lambang dan benda. Hubungan ini tidak langsung, yang berarti bahwa kata ikan tidak langsung merujuk pada benda binatang air. Lambang harus memiliki pikiran konsep tentang binatang air dan merujuk pada benda tersebut. Yang contohnya yaitu seorang penutur kata durian. Seorang penutur berkata, durian, si pendengar akan membayangkan dalam pikiran atau dalam konsep bentuk durian itu seperti apa. Segitiga semantik itu juga berkaitan dengan proses proses penamaan, di mana penamaan adalah proses perlambangan suatu konsep yang mengacu kepada referensi yang berada di luar bahasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang segitiga semantik. Jadi segitiga semantik ini menjelaskan bahwa makna suatu kata atau tanda dibentuk melalui interaksi antar lambang, pikiran, dan benda. Dengan hubungan langsung antara lambang dan pikiran serta hubungan langsung antar pikiran dan benda. Tetapi hubungan ini juga secara tidak langsung antar lambang dan benda. Selanjutnya saya akan membahas apa itu konsep relasi dalam semantik. Konsep relasi semantik adalah suatu topik yang membahas tentang bidang semantik.
Relasi semantik ini berujuk pada hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lain. Saya akan menjelaskan secara detail tentang konsep relasi semantik. Ada beberapa jenis relasi semantik, yaitu pertama, sinonim. Sinonim merupakan relasi makna di mana dua kata memiliki makna yang sama atau mirip. Sinonim bersifat dua arah yang berarti jika kata A sinonim dengan kata B, maka kata B juga sinonim dengan kata A. Contohnya, bentuk dan benar, matahari dan surya, serta awan dan megah. Yang berikutnya itu antonim. Antonim merupakan relasi makna di mana dua kata memiliki makna yang saling bertentangan. Antonim juga bersifat dua arah, yang berarti kata A antonim dengan kata B. Maka kata B juga antonim dengan kata A. Contohnya, panas dan dingin, suami dan istri, serta tajam dan tumpul. Yang berikutnya yaitu homonimi. Homonimi merupakan relasi makna di mana dua kata memiliki ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Saya akan jelaskan ada 3 jenis homonimi, yaitu yang pertama homograf, yaitu dua kata dengan ejaan yang sama tapi berbeda dalam pelafaan dan makna. Contohnya, apel upacara dan apel adalah buah. Yang berikutnya itu homofon, dua kata dengan pelafalan yang sama tetapi berbeda dalam ejaan dan makna. Contohnya, sanksi dan sanksi. Yang berikutnya yaitu hubungan antar dua kata itu antar dua jenis homonimi itu yaitu homofon dan homograf. Jadi yang di sini berarti contohnya tahu sebagai verba memiliki arti mengerti sesudah melihat. Ya, saya tahu, seperti itu. Terus ada kata tahu yang berarti makanan dari susu kedelai yang digiling halus, direbus dan dicetak, itu berarti makanan. Jadi tahu yang berarti saya mengerti dan tahu yang berarti makanan. Yang berikutnya adalah polisemi. Polisemi merupakan relasi makna di mana suatu kata memiliki lebih dari satu makna, yaitu polisemi sering kali terjadi karena pengembangan kata dari makna asli. Contohnya, tangan yang memiliki makna anggota badan di siku sampai ke ujung jari, dan kekuasaan atau pengaruh atau pemerintahan. Yang berikutnya itu hoponimi. Hiponimi merupakan relasi makna di mana suatu kata memiliki makna yang lebih spesifik dibandingkan dengan kata lain yang lebih umum. Contohnya, anjing, burung, dan belalang yang merupakan hiponim dari kata hewan. Mungkin relasi ini bisa diaplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi relasi semantik ini telah diteliti cukup banyak dalam berbagai bahasa dan dialek, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi mereka itu kebanyakan meneliti tentang menggunakan metode deskriptif dan dengan bentuk penelitian kualitatif. Kata yang digunakan adalah kata yang mengandung relasi semantik dalam bahasa tertentu. Teknik ini digunakan untuk biasanya wawancara, teknik pancing, studian dokumenter, analisis data dilakukan studian dokumenter. Terus ada juga analisis ini dilakukan melalui tahap transkrip, penerjemahan, klasifikasi data, dan penganalisis data. Contohnya yaitu, mungkin saya akan mengambil dari contoh bahasa Melayu.
Contohnya yaitu seperti bahasa Sirawi dan Sekadau, yang berarti menunjukkan bahwa Melayu memiliki relasi semantik seperti sinonim, antonim, homonim, hiponim, dan polisemi. Contohnya yang saya temukan yaitu seperti kata bentuk dan benar. Antonim seperti kata panas dan dingin, serta homonim seperti kata apel dan apel. Apel dan apel. Jadi kesimpulan dari konsep relasi semantik ini adalah konsep yang penting dalam bidang semantik karena membantu dalam memahami hubungan antar makna kata yang satu dengan makna kata yang lain. Penelitian tentang relasi semantik dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tantangan makna kata dan bagaimana kata berhubungan dengan suatu bahasa. Jadi relasi semantik ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengucapan dialek bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi nanti karena saya ingin pulang. Bye-bye.